Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Khairul Anam dengan NIM 235003108 dari kelas C. Di sini saya ingin membuat video untuk langkah yang terakhir, yaitu desain elemen struktur atau tulangan longitudinal utama. Yang dimana video ini saya buat untuk memperbaiki video saya sebelumnya yang ada kesalahan. Di sini saya ingin mencoba untuk mengulangi langkah ini. Untuk langkah pertama yaitu kita harus memilih peraturan yang digunakan untuk mendesain penampang. SNI beton terbaru itu adalah 2847/2019 yang mengacu pada ASI 318/14. Oleh karena itu, pilih ASI 318/14. Caranya yaitu kita klik ke desain, setelah itu kita ke concrete frame design, lalu kita ke view ini. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk desain kodenya itu masih ASI 318, dan ini bukan standarnya, kita ganti ke standarnya yaitu ASI 318/914. Dan untuk desain sistem row-nya kita juga ganti menggunakan 1,3, dan untuk SDS-nya kita juga ganti menjadi 0,69. Bila sudah, kita okekan saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih kombinasi pembebanan yang akan digunakan untuk desainnya. Caranya kita ke desain, habis itu kita ke concrete frame design. Di sini kita pilih ke slides design combos. Nah, berhubung saya sudah melakukan slide-nya, kita okekan saja untuk melanjutkan langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan proses desain penampang. Caranya yaitu kita klik desain, kemudian ke concrete frame design, selanjutnya ke start design. Oh ya, di sini kita running terlebih dahulu. Nah, kita ulangi lagi, kita ke desain, concrete frame design. Di sini kita ke start design, check of structure. Nah, maka akan ngecek untuk strukturnya. Nah, untuk hasil desain elemen struktur dapat dicek terlebih dahulu dengan memastikan semua elemen strukturnya ini mengeluarkan angka untuk tulangan longitudinalnya. Seperti yang kita lihat ini. Ini adalah tampilan di mana kita sudah start desain atau check of strukturnya. Maka dari itu eh, kita bisa menunjukkan bahwa kebutuhan dimensi strukturnya sudah memenuhi syarat kekuatan. Jika ada struktur yang tidak memenuhi syarat kekuatan, itu biasanya ada tulisan OS-nya pada batangnya. Berhubung di sini tidak ada, maka elemen strukturnya memenuhi persyaratan. Kemudian untuk mengecek tulangan sengkangnya apakah memenuhi persyaratan atau tidak, caranya yaitu kita klik ke desain, setelah itu kita ke concrete frame design. Di sini kita pilih ke display design. Nah, ini yang info ini. Untuk desain outputnya kita ganti menjadi si shear. Nah, ini shear reinforcing kita ganti. Setelah itu kita okekan saja.
Nah, jika semua batang mengeluarkan angka tulangan sengkang perlu, berarti semua elemen sudah memenuhi syaratnya. Tapi jika batangnya ada tulisan OS-nya seperti yang saya katakan tadi, itu berarti mengalami kegagalan. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan batang tersebut mengalami overstretch atau OS tadi, caranya kita klik kanan pada salah satu batang yang berwarna merah. Di sini kita cari untuk batang yang berwarna merah. Nah, misalnya kita klik yang ini, kita klik kanan. Nah, di sini kita klik summary. Nah, di sini kita dapat melihat eh, resume dari elemen yang ditinjau, termasuk properties penampangnya. Nah, kalau ada mengalami kegagalan itu biasanya di bawah sini itu ada tulisan OS-nya, apa yang membuat batang itu mengalami kegagalan. Nah, jika mengalami eh, kegagalan dalam strukturnya, struktur batangnya itu akan ada tulisan yang berwarna merah di sini. Kita di sini X saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung tulangan perlu yang dikonversi ke dalam jumlah dan jarak. Caranya yaitu kita ke slides. Setelah itu kita ke slide properties. Ini ke properties, ke frame section. Nah, selanjutnya pilih yang B30/60. Press slides, kemudian close. Nah, setelah kita klik batang yang B30/60 ini, lalu selanjutnya kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih ke show selection only. Yang ini. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu untuk satuannya menggunakan kilonewton centimeter. Untuk yang ini. Yang ini. Nah, di sini kita bisa mencari nilai terbesarnya yang dihasilkan dari batang 30/60. Yang dimana di sini kita menemukan nilai yang terbesarnya yaitu kelihatan sekitar 12,400. Angka 12,435 untuk tumbuhan balok kanan, balok yang diberi lingkaran merah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai yang dihasilkan batang 30/60 ini adalah 12,400-an. Selanjutnya kita harus mengecek kebutuhan tulangan ini dengan batas tulangan minimum yang menurut SNI 2847. Selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu kita tulangan transversal atau sengkang. Caranya yaitu kita pilih ke slides. Selanjutnya di sini kita ke slide properties, slide lagi ke properties. Di sini kita pilih untuk frame section. Selanjutnya pilih untuk yang 30/60. Ya, slides, kemudian close. Setelah semua batang yang 30/60 terpilih, kita klik desain.
ke concrete frame design. Di sini kita milih display display design info. Ini di sininya desain outputnya kita menggunakan si reinforcing. Di sini kita okekan saja. Nah, maka nilai yang dihasilkan pada balok 30 per 60 ini sebesar sebesar 0,075 untuk tumpuan kanan balok, dan untuk memastikan kita dapat mengganti tampilan ke ini tampilan strukturnya ini ke XY. Oh, nah, ini ternyata 0,025. Untuk perhitungan sengkang diasumsikan terlibat Untuk perhitungan sengkang diasumsikan terlebih dahulu menggunakan sengkang ikat dua kaki yang diameter 10 mm. Selanjutnya, selanjutnya tulangan plat lantai. Untuk cek momen yang terjadi pada platnya itu kita carinya kita ke display. Setelah itu kita ke show force stress, maaf, ini. Di sini kita pilih untuk yang ini 11 sama 2. Kita pilih kombinasi 2. Oke kan? Nah, mungkin sekian dari video terakhir saya, yang dimana video ini membahas tentang desain elemen struktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.